biasanya itu bagian daripada penjelasan atau pembahasan daripada para ulama-ulama akhlak. Wa li'anna al-a'mal al-fi'liyah qaribatun wa aqsaha bal a'laha al-muwadhabah 'ala dzikrillah ta'ala bil qalbi wal lisan. Kenapa perlu para ulama-ulama akhlak itu membahas bagaimana cara menghindari ini sebuah amal? Karena amal fi'liyah itu konkret, qaribah, dia itu akan menjadi media taqarrub kepada Allah. Wa aqsaha, itu puncaknya, bal a'laha, itu nilai tertinggi, al-muwadhabah 'ala dzikrillah ta'ala, dibandingkan daripada berzikir kepada Allah Ta'ala dengan qalbi dan lisan. Jadi andaikan amal itu kita bagi ada 3, yang kita ketahui bahwa iman salasatun, bahwa iman itu ada 3. Yang pertama adalah at-talaffuz bil lisan, kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad bil qalbi, dan yang ketiga adalah al-amal bil arkan. Bahwa seluruh perbuatan manusia itu ada pada 3. Ada yang berkaitan kepada lisan, kemudian ada yang berkaitan kepada hati, ada yang berkaitan kepada arkan. Maka dibanding 3-tiganya, kalau kita mengambil titik yang paling utama adalah yaitu amal bil arkan, yaitu implementasi dari seluruh apa yang menjadi perintah. Kalau sekedar zikir qalbi enggak ada amal bil arkan mungkin, ya kan? Karena rukun Islam juga asyhadu an la ilaha illallah, aqimis shalah, itu arkan semua. Wa atuz zakat, itu arkan semua. Kemudian puasa itu arkan semua, haji itu arkan semua. Maka a'mal al-fi'liyah itu qaribah wa aqsah wa a'laha, yaitu perbuatan atau amal yang berkaitan kepada perbuatan atau gerak, amal perbuatan atau amal implementasi dari seluruh daripada agama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam hukum-hukumnya. Maka amal arkan itu adalah puncak daripada segala sesuatunya, dibanding zikir qalbi, dibanding zikir lisan, dibanding zikir qalbi, dibanding zikir lisan. Zikir qalbi, zikir lisan tidak akan ada nilainya kalau amal arkannya tidak ada. Makanya Imam Ghazali mengatakan di annal a'mal al-fi'liyah qaribatun wa aqsaha bal a'laha, karena amal fi'liyah yaitu amal perbuatan atau amal secara implementasi itu qaribah aqsaha wa a'laha, itu media yang paling bisa mentakrubkan kita kepada Allah, bahkan puncaknya al-muwadhabah 'ala dzikrillah ta'ala, dibanding kita muwadhabah dengan zikir kepada Allah. Jadi ada orang berzikir dengan lisan tapi nggak sholat, mungkin nggak bisa, ya kan? Ada orang berzikir dengan hati tapi nggak puasa, nggak bisa. Nah pas kita tanya kenapa antum berzikir dengan hati tapi nggak puasa? Zikir dengan hati kan lebih penting. Oh nggak bisa. Jadi yang paling penting itu adalah yaitu a'malul fi'liyah, yaitu qarib, a'la wa aqsah, gitu ya. Wa inna masya'nu fi ma'rifati ma yufsidu aw yashwisu al-'adam mimma taqfu sya'bu wa yatul tafri'ah. Dan adapun pembahasan tentang ma'rifat atau untuk ilmu tentang ma yufsiduha, segala sesuatu yang membinasakan amal, wa yashwisu yang menutupi tentang hati atau yang menutupi hati, wa hadha mimma taqfu sya'bu wa yatul tafri'ah. Ini cuma pembahasan yang panjang saja, atau bahasanya sangat panjang kalau kita detailkan atau kalau kita tafsirkan. Wa kullu dzalika mimma yaghlibu masisul aja ilaihi wa ta'ummu bil balwa. Dan semua itu yaitu yufsiduha al-amal wa yashawishul qulub, ya kan? Itu semuanya adalah mimma yaghlibu masisul hajah, itu kebutuhan yang sangat urgensi. Nah, ilmu pengetahuan tentang apa yang bisa merusak amal dan kemudian ilmu pengetahuan tentang maksiat-maksiat batin sehingga bisa menutupi hati, itu adalah masisul hajah, yaitu esensi daripada segala kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan yang sangat urgent atau sangat darurat. Ilaihi wa ta'ummu bihil balwa. Dan ini sering terjadi di tengah kehidupan kita, ya kan? Sering terjadi di tengah kehidupan kita. Makanya perlu sekali ilmunya. Fi suluti tariqil akhirah, yaitu terjadi pada perjalanan seorang manusia yang menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu bahasannya, makanya panjang pembahasannya, makanya banyak cabang-cabang pengetahuannya. Ya. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin kita coba perbandingkan bahwa kata Imam Ghazali la wusula ilallah illa bisab'ati aqabah, ya kan? Tidak akan pernah sampai kepada Allah, usulnya seorang hamba kepada Allah, dia mesti melewati atau memiliki atau melewati, mesti mengetahui dan mengamalkan 7 aqabat. Yang pertama adalah ilmu wal ma'rifah, ya kan? Setelah punya ilmu, punya ma'rifat, maka kemudian dia naik pada selanjutnya mengenal apa itu yang dinamakan dengan awaid, ya kan? Kemudian mesti tahu apa itu awarid, mesti tahu apa itu qawadih, mesti tahu apa itu bawaif, ya kan? Mesti tahu alhamdulillah wasyukur, ya kan? Dia mesti tahu kemudian taubat, al-ilmu wal ma'rifah, kemudian aqabatut taubah 2, ya. Kemudian penyakit-penyakit batin, yang pertama adalah awaid. Awaid itu ada 4, yaitu ad-dunya wal khalqun wasyaitan, ya kan, wan nafs. Kemudian dia mesti mengetahui apa itu awaid, apa itu aqabah awarid. Aqabah awarid itu ada 4 juga. Yang pertama adalah yaitu al-qada' ar-rizq, kemudian al-akhtar, kemudian asyada'id wal masaib,
kemudian al-qada, ya kan? Kemudian dia mesti mengetahui namanya aqabah al-bawa'if. Ada dua, yang pertama al-kasal, kemudian kedua al-mailun dan al-ghaflah, ya kan? Kemudian dia mesti mengetahui yang namanya aqabah al-qawadih. Itu ada dua, al-i'jab wa riya. Dia mesti mengetahui yaitu aqabah alhamdu syukur, baru dia usul ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengetahui usulnya ini ataupun tahapan-tahapannya ini, maka la usul ila Allah abada, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi itu penghalang lebih penghalang, dan ilmu-ilmu yang mengatakan tidak untuk sampai kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan Imam Ghazali bahwa ini sangat takfur sya'bu wa yatulu kafaiku. Dia sangat panjang pembahasannya kalau kita bahas satu demi satu. Kullu dzalika membayar masjisul ajah, dan itu kebutuhan batin, itu kebutuhan yang sangat inti. Wa ta'ummu bil balwa fi sulukin tariqil akhirah, dan pasti sering terjadi dalam kehidupan seorang manusia yang ingin suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ulama'ud dunya, biasanya kalau para ulama dunia, kata Imam Ghazali, fa innahum yattabi'una gharaib at-tafri'at fil hukumah wal aqdiyah wa yatta'ibuna fi wad'i suwarin tanqadid duhur wa la taqa abada. Kalau ulama dunia, dia bahasannya bukan tentang ilmu al-a'mal wa amma yufsidu wa yushawishul qulub wa yu'ijul wasawis wa yufil syar, tapi bahasannya bisa para ulama dunia itu, kata Imam Ghazali, adalah fa innahum yattabi'una gharaib at-tafri'at, cari masalah-masalah yang jarang, atau bisa dikatakan menciptakan masalah yang terlalu penting lah, ya kan? Fil hukumah, baik dalam hukum wal aqdiyah atau dalam dunia fatwa. Wa yata'ibuna fi wad'i suwarin tanqaddur wa la taqa'abad, dan kemudian itu membuat atau menciptakan masalah yang melelahkan dalam kasus-kasus tanqadid duhur yang melintas di setiap waktu. Wala taqa'abada, tapi yang mereka bicarakan tidak pernah terjadi selama-lamanya. Artinya apa yang mereka bicarakan itu adalah bahthul masail yang tidak terlalu penting kaitannya ke dalam hati. Hanya masalah-masalah yang muncul sekejap kemudian menghilang, ya kan? Hanya untuk mengkompor-kompori urusan. Itu biasanya ulama dunia. Tapi ulama akhirat itu bahasanya mesti, kata Imam Ghazali, ilmul a'mal wa amma yufsidul qulub, kemudian wa yushawishul qulub wa amma yufsidul a'mal, kemudian wa ma yushawishul qulub, kemudian wa yuhij al wasawis fil syar. Tapi kalau ulama dunia, dia bahasanya tidak jauh daripada permasalahan gharaib at-tafri'at fil hukum wal aqdiyah. Kemudian adalah wat iswarin tanqadid du'ur wa la taqa abada. Permasalahan yang kalau penting dibahas pokoknya. Wa in waqa'at, andai pun terjadi apa yang mereka bicarakan, berbicara ulama dunia ini, fa inna ma taqa bi ghairihim la laum. Jika pun ada permasalahan yang penting dibahas, itu biasanya adalah la li ghairihim, bukan mereka yang bahas, tapi ulama akhirat. Ya. Jadi kalaupun maksudnya banyak ulama kita temukan dalam kehidupan kita, ada ulama dan ulama akhirat, masing-masing punya bahsul masail. Tapi ketika ilmu yang berkaitan dengan hati, maka biasanya itu yang punya pembahasan adalah ulama akhirat. Jadi bukan apa yang mereka bahas yang menuntaskan masalah, tapi pembahasan para ulama akhirat. Nah, ini yang kata Imam Ghazali, fa inna ma taqa'udu ghairihim ay laysa fi asrihim, bukan mereka yang menyelesaikan, tapi biasanya generasi para ulama-ulama akhirat. Wa idza waqa'at kana fil qa'imin biha kafrah, dan jika pun terjadi atau berhasil segala sesuatu yang mereka bahas dalam bahthul masail, nah itu biasanya al-qa'imina biha kafrah, orang yang tegak berdiri dalam membahas tentang penyakit-penyakit hati, bukan para ulama-ulama dunia pelakunya. Yatrukuna ma yulazimuhum wa yatakarraru alaihim ana al-lail wa tarafan na'ar fi khawatirihim wa wasawisihim wa a'malihim wa ma'abat alis-sa'adah man ba'a mu'im nafsa'ul lazim bi mu'im bin gharu an-nadir itharan bitaqarrub wal qabul. Dan kemudian wa yatrukuna ma yulazimuhum, ulama dunia biasanya meninggalkan apa yang lebih penting, ya kan? Ada yang penting, ada yang sangat penting gitu ya. Nah, biasanya meninggalkan apa yang paling penting. Wa yatakarrar alaihim ana al-lail, mereka mengulang-ulanginya setiap waktu, setiap malam, atrafan nahar, setiap siang, fi khawatirihim, dalam kalbu mereka, wa wasawisihim, dalam kewaswasan mereka, wa amalim, amal mereka, wa ma ab'ad adis sa'adah, tingkah mereka itu alangkah jauh dari kebahagiaan. Artinya sikap mereka tidak akan pernah sampai pada puncak sa'adah yang sesungguhnya. Kenapa? Man ba'a muhim nafsahu al-lazim bimu'im gharuhu an-nadir. Mereka lebih mementingkan apa yang tidak penting daripada apa yang terpenting terhadap diri mereka. Itharan litaqarrub wal qabul, ya kan?
Ithar at-taqarrub wal qabul minal khalqi ala taqarrub ila Allah. Mereka mengutamakan taqarrub dan qabul kepada makhluk daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Yang terpenting mereka tinggalkan, yang urgent sekali mereka tinggalkan, dan apa yang mereka lakukan itu adalah ma ab'ada minas sa'adah. Alangkah jauhnya atau sesuatu yang tidak akan pernah sampai pada puncak kebahagiaan. Kenapa? Man ba'a muhimma nafsi al-lazim bi muhimma ghairihi an-nadir. Mereka mengutamakan yang penting semestinya terhadap diri mereka dengan melakukan sesuatu yang berkaitan kepada orang lain. Atau apa namanya? Mereka menyelamatkan orang, tapi mereka tidak menyelamatkan diri sendiri. Itharan lit-taqarrub wal qabul min al-khalqi. Mereka mengutamakan taqarrub kepada makhluk. Ya kan? Alat taqarrub ila Allah daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dunia. Wa syarruha fi ay yusammi'ul battalun min abna'id dunya. Dan jahatnya apa yang mereka fatwakan akan dilakukan para manusia-manusia yang menjadi abna'ud dunya, pencinta dunia. Fadilan mu'aqqaqan 'aliman bid daqa'iq wa jazaa'u min Allah alla yantafi' fid dunya bi qabulil khalqi. Fadilan mu'aqqaqan 'aliman. Mereka tampil seakan adalah orang yang fadil, mu'aqqaqan, orang yang muhakkik, 'aliman, orang yang alim, bid daqa'iq, dengan segala permasalahan agama. Wa jazaa'uhu min Allah, tapi balasannya kelak daripada Allah. Alla yantafi' fid dunya bi qabulil khalqi. Ilmu mereka tidak manfaat karena mereka melakukannya adalah untuk qabulul khalqi, bukan qabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya yang begini tidak akan dikenal setelah tiadanya. Enggak ada kesan, enggak ada pesan. Biasanya mereka terkenal hanya sepanjang dunia. Begitu mereka wafat maka hilang semua, tidak ada dalam bicara kebaikan, tidak akan dikenal. Tapi ulama-ulama akhirat, ya kan, Abdullah bin Nur dikenal, ya kan, Imam Syafi'i dikenal. Nah, Gus Dur ulama nggak ulama, betul kan? Tapi manakah lebih dikenal Gus Dur atau kakeknya? Contohnya gitu ya. Ya, kalaupun maksudnya tidak mesti kita bandingkan. Tapi ini akan menjadi penilaian semuanya. Orang yang qabul fil khalqi sepanjang hidupnya, maka akan gampang dilupakan setelah matinya. Tapi orang yang qabul wa taqarrub ila Allah sepanjang hidupnya, maka dia akan dikenang sampai kapan waktunya. Betul? Ya kan? Makanya dikatakan bahwa la ghurbata lil fadil wa la wadda lil jahil. Tidak akan pernah menjadi seorang perantau para orang-orang yang berilmu, tapi tidak akan memiliki negeri seorang yang bodoh. Di kampungnya sendiri akan dianggap mati. Jadi orang yang berilmu jasadnya telah wafat, tapi namanya akan senantiasa terngiang-ngiang di telinga dan akan muncul dalam setiap cerita. Betul nggak? Karena yang dikenal adalah kepada mereka. Apa esensinya? Ya kan? Apa persyaratan utamanya? Sepanjang hidupnya mesti qabul wa taqarrub ila Allah, bukan qabulul khalqi wad dunya. Jadi kalau sepanjang hidupnya dia qabulul khalqi wad dunya, akan gampang dilupakan oleh orang lain. Tapi kalau dia amalnya ketika dunia adalah karena Allah, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan dari hati orang lain. Jadi hati itu bukan dipaksa. Dia mau itu adanya udah, gitu kan? Bal yataqaddar alaihi safatu bi nawaibis zaman. Para ulama-ulama dunia itu yataqaddar, cuma Allah tahu Ustaz. Ya kan? Apa yataqaddar alaihi safwahu, wa tarin segala sesuatu, beningnya waktu, beningnya saat, beningnya waktu, beningnya masa. Bi nawaibis zaman, dengan melakukan segala sesuatu yang tidak baik pada zaman dalam hidupnya. Summa yuraddul qiyamah muflisan. Kelak para ulama dunia, mereka di hari kiamat akan menjadi muflis, munhasira. Mereka akan menyesal ala ma yushahiduhu min ribhil amilina wa fawzil muqarrabina. Mereka menyesal saat menyaksikan keuntungan-keuntungan yang didapatkan orang yang amilin dengan ilmunya. Mereka akan menyesal ketika menonton orang-orang yang fawzil muqarrabin, orang-orang yang muqarrabin telah Allah Ta'ala bahagiakan kelak di hari kiamat, sementara mereka muflisan. Jadi ketika mereka Allah Ta'ala mufliskan, bangkrut, betul gak? Kata Nabi, atadaluna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis bangkrut? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah al-muflisu, orang yang muflis itu adalah yang mereka saat di dunia melakukan kejahatan, di akhirat Allah Ta'ala berikan pembalasan, dicabut semua amal mereka, dipindahkan kejahatan orang yang dizalimi kepada timbangan mereka. Makanya manusia itu cuma ada dua, kata Nabi. Yang pertama adalah al-qayyis, yang kedua adalah al-jahil atau al-ajiz. Al-qayyis man, ya kan?
dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu, ya kan, dan orang yang lemah itu manittaba'a hawahu, ya kan, walam ya'mal lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yaitu orang yang mampu mengalahkan nafsunya dan menyiapkan bekal menuju kematiannya. Dan orang yang lemah atau bodoh itu yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak tahu bahwa setelah hidupnya ada perjalanan panjang sehingga bekal tidak disiapkan yang sebanyak-banyaknya. Itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits Hadits At-Tabarani. Jadi mandan nafsu, yaitu para ulama-ulama akhirat itu mereka pasti taqarruban wa qabulan lillah sepanjang hidupnya. Tapi para ulama-ulama dunia mereka adalah yaitu qabulan lil khalqi wa taqarruban lil khalqi. Akhirnya apa yang akan mereka dapatkan begitu mereka mati? Mereka tidak dikenang, tidak diingat, tidak diceritakan, dan di akhirat mereka muflisan munhasira. Ya kan? Kapan mereka merasa muflisan munhasira? Ala ma yushahiduhu min ribhil 'amilin wa fawzil muqarrabin. Ketika mereka menyaksikan betapa beruntungnya orang-orang yang telah amil bil ilm, ya kan? Amil bil ilm. Kemudian yang selanjutnya ketika para muqarrabin Allah Subhanahu wa taala berikan fauzan azimah. Makanya hidup cuma sekali, jangan salah dalam melangkah. Betul. Dan biasanya ulama akhirat itu kata Yahya bin Mu'adz, maka bisa dilihat dari kehidupan mereka memiliki 3 sifat. Thalathatu khisalin min alamati awliya'illah atau min alamati ulama'il akhirah. Yang pertama as-siqatu ila Allah kullah. Mereka yakin sama Allah dalam urusan apapun. Ya kan? Mereka yakin sama Allah dalam urusan apapun. Yang kedua, wal ghaniyyu minal makhluqati kullah. Mereka enggak pernah kecewa terhadap manusia dalam hal apapun. Dan yang ketiga adalah warruju' ila Allah fi kulli. Mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Thiqahnya di atas, ya kan? Rasa kecewa dan rasa keinginannya kepada manusia itu tidak akan pernah maksudnya menyita keinginan dia dan rasa kekayaan dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah rujuknya dia senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang begini namanya adalah ulama akhirat atau aulia yang sesungguhnya. Betul? Ya kan? Nah, maka orang-orang yang menjadi ulama dunia di dunia mereka karena taqarruban, ya kan, yang mereka lakukan lil khalqi laysa lil khaliq, maka di akhirat mereka muflisan munhasira. Tapi ketika mereka melihat para amilina bil ilm, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kemudian melihat para orang-orang yang fauzan muqarrabin Allah taala bahagiakan, maka mereka semua akan muflisan munhasira. Andaikan dulu aku tidak begini. Betul, ya kan? Makanya ada dalam sebuah hadis dikatakan ada yang wafatnya itu ditangisi sama bumi, ditangisi sama langit. Termasuk orang yang mengamalkan ilmunya. Yang pertama, para muallimul Quran. Saat mereka wafat, maka bumi, langit semuanya akan menangis, mereka juga akan menangis. Kemudian keduanya, al-qari'us syujja', para dai-dai yang syujja' terhadap pemerintah, bukan dai-dai yang penjilat, yang memuji, ya kan? Dia tampil untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari sebuah pembenaran atau membenarkan sebuah kesalahan dan kebatilan. Kemudian selanjutnya al-ghaniyul karim, para orang-orang kaya yang karim, yang gampang memberi. Betul gak? Kekayaan yang sejati bukan apa yang mampu kita kumpulkan dalam hidup dan apa yang kita simpan, bukan apa yang kita berikan kepada aset, tapi kekayaan sejati apa yang kau beri kepada orang yang membutuhkan. Itu kekayaan sejati. Jadi kalau mau kaya di hadapan malaikat, ya kan, yang dihitung bukan hartanya, bukan saldonya. Kalau mau kaya di hadapan malaikat, yang dihitung bukan income-nya, tapi yang dihitung outcome. Berapa yang kamu keluarkan di jalan Allah? Ini yang masuk hitungan. Kalau rumahmu 7 miliar, kemudian rumah anak-anak boleh belikan satu-satu, contoh, ya kan, mobilnya 20, kalau dia punya showroom, ya kan, bisnya banyak, contoh Budiman, ya kan, apa nanti itu mereka yang kaya itu di hadapan Allah, al-ghaniyul karim. Siapa al-karim? Nama baginda Nabi kalau di surga Abdul Karim, kalau di neraka Abdul Jabbar. Betul. Kalau di dunia malaikat hamalatul arash
Abdul Majid. Di dunia malaikat Abdul Hamid, ya kan? Di dunia jin, ya kan, Abdul Rahim. Di dunia para anbiya Abdul Wahhab, ya kan? Di lautan nama beliau Abdul Muhaimin, gitu kan? Di lautan atau di daratan namanya Abdul Qadir. Nabi itu semuanya punya nama. Ya, di tengah manusia atau di kalangan manusia namanya beliau adalah Ahmad wa Muhammad. Betul. Ya kan, itu bagaimana? Jadi kenapa Rasul itu punya nama di syurga Abdul Karim? Karena la yadkhulul jannah illa karim. Tidak akan masuk surga antum kecuali karim. Apa itu karim? Mampu memberi, suka meringankan beban orang, dan itu adalah far'un min furu'ir rahim. War rahimu syijratun minar rahman. War rahmanu Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Walau ar-rahim wal karim, ya kan? Kalau bukan karena rahim dan karim, la wusula ila rahim, maka tidak akan pernah sampai kepada rahim. Ya, intinya Ustaz, mesti rugi banyak di dunia. Kalau banyak untung di dunia, rugi di akhirat. Intinya begitu. Makanya yang ditangisin itu muallimul Quran. Kenapa rugi banyak diajarin Quran mulu, makanya kaya Ustaz? Mana ada muallimul Quran yang kaya? Ustaz Ahmad ngajarin anak-anak gitu aja hidupnya. Betul enggak? Jadi kalau ada ibunya yang ngasih, Ustaz, ini kali pakai Alfat. Belum punya Alfat dia. Tapi kalau wafat nangis langit nangis Ustaz, ya kan? Al-Qari'us Syujja', ya kan? Qari'us Syujja' Ustaz. Bisa kita lihat nih Ustaz. Qari'us Syujja'. Pada dai-dai yang tegas, biasanya mereka itu bukan tegas kaya, tapi tegas pasti miskin. Udah bedain aja Ustaz. Kita nggak usah menunjuk orangnya deh, udah antum aja yang bilang. Ya kan? Kalau dia Qari'us Syujja' bukan makin kaya Ustaz, tapi dia makin miskin. Memang dimiskinkan oleh negara. Tapi kalau ada yang Qari' Syujja', berani sih ketika dakwah, tapi makin kaya dia. Nah, maksudnya ini mesti Qari' Syujja' yang miskin Ustaz, nggak bisa, ya kan? Karena banyak yang Syujja', betul nggak? Banyak yang Syujja', berani kritik pemerintah, tapi dia kayanya luar biasa, nggak masuk ke sini. Ini mesti yang Qari' Syujja', tapi dimiskinkan sama negara. Makanya nggak masuk ke negara. Supaya kita bisa memilih siapa yang jadi guru. Ya kan? Kemudian yang ketiga yang kita lisin itu termasuk tadi, yaitu yang amma yusya'idu birrabihil amilin, ya kan? Ketiga kata Nabi yang ditangisin sama langit dan bumi dan malaikat adalah al-alim, ya kan? Al-amil. Ini yang maksud. Al-alim, al-amil. Dia orang alim tapi amil bil ilm. Betul tak? Karena banyak alim wala bi'amil. Betul. Alim luar biasa tapi nggak diambil. Dia nggak diamalin ilmu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ana ma yusyahidu birrabbil amilin. Kemudian siapa yang ditangisi oleh seluruh alam saat dia wafat? Wal imamul adil. Para pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia tidak lebih kaya daripada rakyatnya. Dan dia senantiasa mendapat, kalau dia khadim, pembantu, ya kan? Dia hanyalah ya khadim lah, khidmah, betul. Jadi kapan menyesalnya para ulama dunia itu? Ketika ala ma yusyahidu birrabi'il amalin wa fawzil muqarrabin wa dzalika huwal khusranul mubin. Jadilah kerugian yang sangat jelas dan nyata. Wa laqad kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala asbahun nas kalaman bi kalamil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kata Imam Ghazali, dia bercerita tentang Imam Hasan al-Basri, Ustaz. Imam Hasan al-Basri, ya, beliau Hasan orang Basrah, tapi ibunya, ya, itu pembantunya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang jaga dia waktu kecil karena ibunya kerja. Ketika Imam Hasan Basri nangis, Ustaz, maka disusukan sama Ummu Salamah. Akhirnya banyak susunya istri baginda Muhammad SAW yang namanya Ummu Salamah, ya kan, yaitu masuk ke dalam perut dia. Dan semua sahabat itu hampir mendoakan beliau. Salah satu yang mendoakan beliau sering setiap kali ketemu adalah Umar bin Khattab. Dan doa Umar kepada beliau, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, berikan pemahaman tentang agama kepada dia, habibhu ilan nas. Beliau wafat beliau lahir pada tahun 22 Hijrah, ya kan? Dan kemudian beliau wafatnya pada tahun 110 Hijriah. Imam Az-Zabidi menjelaskan, ya kan, bapaknya adalah Maulal Ansar dan ibunya adalah yaitu Khairatu Maulati Ummu Salamah, pembantu Ummu Salamah, zaujin Nabi yang terbaik. Wuli dari sanatain, ya kan,
baqinan min khilafati Umar. Dia lahir 2 tahun setelah pemerintahannya Umar bin Khattab. Fayadhkuruna anna ummahu kanat rubbama ghabat. Terkadang ibunya pergi kerja. Saya baki, maka Imam Hasan Basri menangis, betul. Fatu'atihi Ummu Salamah thadayaha. Maka Ummu Salamah memberikan putingnya Ustaz kepada Imam Hasan Basri. Dia susukan, ya kan? Sehingga tu'allilu bi ila an taja ummah. Itu ngobatin dia, mendiamkan nangis dia sampai ibunya balik. Jadi sampai ibunya balik dia diputing susunya Ummu Salamah Ustaz. Ya kan? Qala ayatannya fasyariba dia minum. Fadidha qala, karena banyaknya air susunya Ummu Salamah dan doakan para sahabat, maka itu yang menjadi asbab adalah asbahun nas kalaman bi kalamil anbiya. Imam Hasan Basri itu kalau dia bicara Ustaz, dia kayak baginda Rasul bicara. Bahasanya fasih, ya kan? Semuanya luar biasa pokoknya. Itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Nah, beliau bapaknya namanya Yasar, julukan beliau kunyahnya namanya Abu Sa'id. Bapaknya adalah Ansor, ya kan? Kemudian ibunya adalah Khairatu Maulati Ummu Salamah, dan banyak sekali susunya daripada Ummu Salamah masuk ke dalam perutnya. Dan beliau dalam dunia hikmah dan fasahah belum ada yang mengalahkan, bahkan semua para ulama-ulama memuji beliau. Itu Imam Hasan Al-Basri. Sampai kita baca dalam kitab apa dalam kitab Fawaidul Mukhtar, banyak yang nyari dia ke kota Madinah. Orang Madinah cuma ngomong pergi ke Baghdad, cari orang yang paling tampan di Baghdad, itulah Imam Hasan Al-Basri. Jadi nyari dia orang paling tampan. Kalau nyari kita orang paling hitam, nah itu bedanya. Kan? Yurwa anna Salamah kana tukhrijuhu ila ashabi Rasulillah wa sallallahu. Ummu Salamah selalu bawa Hasan Basri waktu kecil ke semua sahabat Nabi. Wa kana yad'una, dan semua sahabat mendoakan dia setiap ketemu. Salah satu yang mendoakan adalah Umar bin Khattab, Allahumma faqih fid din wa abdil ila nas. Ya kan? Maka ada satu riwayat mengatakan Ustaz, seorang ulama atau al-imam namanya Bilal bin Abi Burdah menceritakan tentang Imam Hasan Basri. Beliau katakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayahku bicara. Kata si Bilal bin Abi Burdah, betul? Wallahi, ini tabi'in yang bicara. Demi Allah, laqad adraktu ashab Muhammad fama ra'aitu ahadan ashbah bi ashabi Muhammad min hadha asy-syaykh yani al-Hasan. Aku sudah ketemu sama semua sahabat Nabi. Kata Abi Burdah, ya kan? Diceritakan kepada anaknya namanya Bilal. Tidak ada orang yang paling persis seperti sahabat-sahabat Muhammad kecuali syekh ini, maksudnya Imam Hasan Al-Basri. Dan bahkan Abi Qatadah mengatakan, alzimuhu fama ra'aitu ahadan ashbah ra'yan bi Umar bin Khattab minhu. Ini Qatadah, ya kan? Dia katakan, kalian kalau mau nanya sesuatu datang kepada Imam Hasan Basri, karena aku tidak pernah menemukan orang secerdas Umar bin Khattab dan kecerdasannya kecuali Imam Hasan Basri. Kemudian pernah satu riwayat, su'ila Anas bin Malik an mas'alah. Banyak yang bertanya masalah kepada Anas bin Malik. Jangan lupa Anas bin Malik itu siapa? Ya kan? Perawi luar biasa yang termasuk meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Ya kan, beliau nomor 3. Iya, Aisyah nomor 4. Ya, meriwayatkan hadis, ya kan? Yaitu sebanyak 2286. 2286. Kalau Abdullah bin Umar 2630. Yang paling banyak Abu Hurairah, ya kan? 5274. Nah, ya kan? Pokoknya orang hebat lah udah. Nah, Anas bin Malik Kiai, ada yang nanya kepada dia. Ini mufti sahabat tidak sebenarnya gini, mufti sahabat ini. Kan maulana Nabi. Dia pembantu Rasul kan? 10 tahun sama Nabi. Anas bin Malik jadi mufti di Baghdad. Dia bilang apa? Salu maulana al-Hasan. Jangan nanya saya. Tanya kepada Hasan Basri. Bukan Nabi Hasan. Kalau konsultasi poligami sudah biasa. Nah, itu dulu. Saya pasti selalu biasa. Ya kan? Wa hadza qad taqaddama bil musannif wa an al-Awwam bin Hushab ma ashbal asad illa bin nabiyyin aqama fi qawmihi 60 'aman yad'u ila Allah azza wa jalla. Imam Hasan Basri itu seperti nabi yang berdakwah kepada kaum Islam 60 tahun.
Bahkan dikatakan qala Ibnu Sa'ad, berkata Ibnu Sa'ad, siapa Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau adalah kanal Hasan jami'an aliman rafi'an faqihan thiqatan ma'munan abidan nasikan qatul ilm fasihan jabilan wasifa. Beliau adalah aliman jami'an rafi'an faqihan thiqatan ma'munan abidan nasikan qatul ilm fasihan jalilan wasifa. Sudah lengkap. Makanya Imam Hasan Basri fatwanya sangat dipertimbangkan. Dalam mazhab Syafi'i ini dalam kitab Rahmatul Ummah. Kalau antum ragu rakaat sholat 3 atau 4, mesti diambil yang paling dikit, betul? Tapi Imam Hasan Basri katakan mesti diambil yang paling banyak. Kalau saya main sesekali adalah Imam Hasan Basri 3 atau 4? 4. Nah, kalau Syafi'i mesti ambil 3, betul? Karena al-yaqin dari zalbi syak itu yang pasti. Tapi Imam Hasan Basri mesti ambil 4. 3-nya jangan, ya kan? Imam Hasan Basri. Jadi kadang saya amalin tuh, saya ambil 4. Kalau kurang, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau ragu, ini kan tidak ada bahasa kurang. Ragu itu kan tarattab dari syai'in, ya kan? Ya kan antara 50-50 dong namanya syak. Kalau zon, itu udah lebih gede yakinnya daripada tidak yakinnya, ya kan? Kalau syak itu, ya kan? Ini 50-50. Kalau waham, ya kan? Tidaknya lebih gede daripada yasnya, kan gitu kan? Kalau yakin itu nggak masuk yang 3, nggak masuk waham, nggak masuk syak, nggak masuk zon. Tapi kalau syak, berarti kan kita nggak tahu mana yang betul, maka ambil yang paling banyak. boleh maksudnya. Itu saya malin tuh. Saya udah pakai yang itu aja. Udah, alhamdulillah. 4 udah 4 lagi. Bagus. Udah yang limpasnya. Itu namanya murid yang patri. Tapi takribnya. Tapi saya juga kan udah dapat dari ilmu dari guru. Dia ada kejadian. Kalau berarti ada kejadian. Sholat maghrib dan tapi berapa baru 2, 45. Nah, dia salam. Berarti kan baru 1 ya. Terus gimana itu dia? Dia tinggal begini lagi. Ngapain? Dipasang sama dia dirusak. Sebab udah salam kan. Ya pilihannya ada Jadi dua. apa lagi? Jadi awal lagi, jadi awal lagi. Itu ya. Hilang udah kagak. Oke, balik lagi sedikit lagi ke. Iya. Wa aqrabuhum adan min as-sahabah radhiyallahu anhum. Tidak ada orang yang paling dekat hidayahnya dengan sahabat kecuali Imam Hasan Basri. Ittafaqatil kalimah fi ala dzalik. Kan kalau kita artikan ittafaqatil kalimah, sepakat kalimatnya, bukan persis sekali bahasa dia seperti para sahabat dan seperti Rasulullah. Persis sekali. Ya kan? Wa kana aktsar kalami fi khawatiril qulub. Tapi jangan lupa Imam Hasan Basri itu nggak jauh-jauh Ustaz, bahasanya dari khawatiril qulub, penyakit-penyakit hati. Ya kan? Wa fasadil a'mal, nggak jauh itu bahasanya. Wasawisin nufus, nggak jauh itu bahasanya. Wasifatil khafiyah al-ghamida min syahwatin nafs, dan sifat-sifat madhmumah yang tersembunyi yang muncul dari syahwat nafsu. Syahwat ini luar biasa Ustaz ya. Sampai dalam hadis Abdullah bin Abbas dikatakan arba'un, ya kan? Ada 4 perkara yang membuat kita haramahullahu 'alan nar. Haram kita masuk neraka Ustaz. Kalau kita memiliki 4 perkara ini, wa asmahu 'anis syaitan. Syaitan tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan kita. Mana? Man malaka nafsahu, ya kan? Hina yarda. Yang mampu menguasai nafsunya ketika yarda, ketika senang. Wa yarhab, ketika duka gelisah. Ya kan? Wa yashtahi, ketika bersyahwat. Wa yaghdab, ketika murka. Habis. Kita kalau mampu yang 4 itu masuk surga udah, setan enggak bakal bisa kalahin dia. Ya kan? Arba'un, ya kan? Man kunna fihi, siapa yang punya yang 4 ini, maka haramallahu 'alan nar wa asmu syaitan. Dia tidak akan bisa masuk neraka. Neraka enggak berani dengan dia. Dan bahkan syaitan tidak akan pernah mampu mengalahkan dia. Siapa? Man malaku nafsah, ya kan? Yang mampu mengalahkan dirinya. Hina yarghab wa hina yarhab, ya kan? Wa hina yashtahi wa hina yarghab. Karena la taqdab falakal jannah. Enggak. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Wa qad qila ya Aba Sa'id innaka tatakallam bi kalamin la yusma' min ghairika famin aina akhadtahu. Ada yang nanya kepada dia, ya Aba Sa'id, Imam Hasan Basri, kamu ini kalau bicara persis sekali bicaranya kayak Nabi, kamu ngambil dari mana sih? Guru kamu siapa? Orangnya dia.
Maka dia jawab Kiai, qal bin Hudzaifah bin Yaman. Aku berburu kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Berarti orang Yaman bukan. Ini nama kakeknya, ini nama ayahnya. Ya. Dia wafatnya pada tahun 36 Hijriah, Ustaz. 36 Hijriah, 40 malam sebelum dibunuh Utsman bin Affan. Jadi 40 malam sebelum wafat Utsman, wafat duluan Hudzaifah bin Yaman. Jadi dia muridnya baginda Nabi. Qala bin Hudzaifah bin Yaman. Wakil bin Hudzaifah. Kemudian ada yang nanya kepada Hudzaifah, naraka tatakallam bi kalamin la yusma' min ghairika min as-sahabah. Fa min aina akhadtahu? Kami mendengar kalau kamu bicara, itu kata-kata kamu itu yang enggak pernah disampaikan sahabat yang lain, kamu ngambil dari mana? Kan gitu ya. Ini pentingnya sanad tuh, Ustaz. Qal haddani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajarin aku Nabi. Loh, kan semua juga belajar kepada Nabi, betul nggak? Kenapa cuma kamu yang dapat ilmu kayak gini? Bahasa kamu hikmah, bahkan apa yang kau jelaskan itu nggak pernah kami dengar dari sahabat yang lain. Oh, bedanya begini. Karena nas, kalau orang belajar kepada Nabi, yas'aluna 'anil khair. Mereka nanyanya kebaikan. Ya kan? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku nanyanya bukan yang baik-baik, yang jahat-jahat saya tanya. Kenapa? Makhafatan an aqa' fihi. Karena aku takut. Betul. Kalau aku nggak tahu mana yang jahat, aku bisa jatuh ke dalamnya. Betul Kiai? Kiai Munir, kalau beliau tahu mau jatuh dulu waktu beliau berangkat ke Ciputat, nggak mungkin beliau ngambil dari situ. Karena nggak tahu. Beliau cuma ngebayangin aspal licinnya, betul nggak? Nggak tahu syarrul aspalnya. Dia cuma beliau tahu khairul aspal, betul nggak? Tapi nggak tahu syarrul aspal, ya kan? Aspal yang jahat, yang jelek maksudnya. Akhirnya jatuh. Tapi kalau kita tahu di mana posisi lubangnya, Ustaz, maka ada dua. Imma Anda bisa masuk ke dalamnya, imma Anda bisa menghindarinya. Mau yang mana? Man hama haulal hima yushika ayyaqa fi. Betul. Siapa yang tahu di mana posisi lubang, maka saya nggak khawatir untuk masuk ke dalam. Kalau tahu antum jurang, antum juga main di pinggirnya doang. Tapi kalau nggak tahu itu jurang, antum masih lompat ke dalam. Jadi saya bisa menyampaikan hikmah yang tidak disampaikan sahabat yang lain. Karena yas'aluna 'anil khair. Mereka nanya yang baik-baik kepada Nabi. Dan saya nanya 'anil syarr. Betul. Makhafatan aqa' fi wa 'alimtu annal khair. Dan saya sadar bahwa kebaikan itu la yasbiquna ilmuhu. Ilmuku nggak bakal pernah sampai ke sana. Ngerti nggak Ki? Kalau untuk ngamalin kebaikan Ustaz, ilmu kita nggak bakal sampai, Ustaz. Umur kita nggak bakal sampai, betul. Makanya kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Al ilmu wa umruka mahdudun wa ilmun laisa lahul hudud. Ilmu itu tidak terbatas, umurmu terbatas. Fakhudh ahmiyatak fi hayatik, maka ambil yang terpenting dalam hidup. Ilmu berlian dalam hidup cuma ada dua. Tahu diri, tahu batas. Aman. Tahu diri, tahu batas. Betul ya? Karena orang yang tahu diri, nggak tahu batas, bisa keluar batas. Tapi kalau udah tahu diri, tahu batas, aman insyaallah. Itu ilmu ma'rifat. Wa qalla marratan wallahu a'lam bissawab.